miss nih. Gue berhenti, suara makin kecil. Nah, kayak yang lu tadi bilang kan mitosnya katanya kalau suaranya kecil Ada men. ya Berarti makin. dekat. Lu denger kan tadi barusan suara? Iya. Gue dengar kok. Nah, kan datang kan. Langsung kunci tuh. Kok nggak masuk? Gue bilang kunci kan biasanya gue ceklak gitu ya. Ini enggak mau. Tiba-tiba langsung bunyi ceklak. Di samping itu ada yang megang gua. Ada megang lu. Iya. Sampai akhirnya pas gue bener-bener gini gerak. Madep. Gue bilang sama teman gue, ini gerak. Gue bilang gitu. Terus kata teman gue, AC. Lu lihat di situ gue berdebat, kita bertiga ini sampai ada kali 10 sampai 15 menit cuma ngomongin gitu dong, ini AC ini bukan, ini AC ini bukan, coba bayangin. Sampai saatnya dia terbang, diem semua. Dia tuh dari layar ke atas serat. Lah gue langsung diem kan. Udah temen gue ikutan. Apa? Gue bilang gitu. Orang pakai jubah kata dia gitu ya. Sama gue juga lihat itu. Terus kalau lo nggak percaya balik lagi aja yuk kata dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, untuk kali ini pasti udah nggak asing lagi dong. Siapa dia? Kali ini pakai masker. Kenalan lagi kan nih? Kayaknya udah kenal. Udah sering nyempil di videonya. Ya dulu di ngobrol masalah kopi ya. Iya. Masalah kopi, terus kemarin kita waktu pas jalan-jalan ke Subang ya. Hutan karet Kalijati. Nah itu tempatnya oke tuh, bisa dilihat di video sebelumnya. Kita ngopi-ngopi di sana ya. Betul. Mantap. Nuansanya enak, adem, tentram. Dan juga untuk suasananya ya pokoknya enak deh. Istirahat ya. Sama harganya pun juga lumayan terjangkau juga pokoknya. Beda-beda deh dari tempat yang. Nah terus kalau untuk kali ini Nggak tahu gue diajak buat collab konten horor lagi nih. Nih Bang Ijo khusus hari ini edisi spesial nih. Selain Bang Ijul mau cerita tentang pengalaman pribadinya dia tentang setan, di situ juga ada gua. Kejadian itu Bareng-bareng lah. bareng sama gua. Jadi kali ini ya gua juga sedikit membantu menceritakan apa yang terjadi waktu itu ya. Iya, betul. Kira ada berapa ini sih kita waktu itu? Kurang lebih yang gue ingat ya, itu kira-kira kita 3 nggak salah. 3 ya? Iya. Itu kalau nggak salah 3, iya. Itu yang benar-benar kita jelas banget ya, yang benar-benar keingetan gitu. Itu 3. Yang pertama yang rumah sakit ya. Rumah sakit tuh. Itu apa? Itu si Miss lagi, Miss Universe. Nah, yang kedua itu kalau kata Bang Supauzi kemarin Bang Gendu dah pokoknya. Itu yang ketiga ya, kalau yang ketiga sih agak samar ya. Iya, agak tahu itu apa. Langsung cerita aja apa gimana? Ya gimana ya. Ya memang temanya seperti ini ya, berarti kita harus langsung cerita aja deh biar nggak penasaran juga. Yang pengalaman rumah sakit dulu deh. Iya. Jadi ini cerita tuh waktu itu kalau nggak salah tahun 2008 Iya 2008 9 10 lah ya. Iya, pokoknya antara tahun-tahun itulah. Dulu zaman-zamannya kita masih zaman jahiliyah. Zaman-zaman jahil. Zaman-zamannya nongkrong, zaman-zamannya kita apa ya? Dulu bilangnya apa? Clubbing Lah. Anak clubbing.
kelayapan bingung. Aslinya artinya itu ya, bukan kelabingnya ajeb-ajeb, tapi Betul. kelayaban bingung. Nah. Kita sering ini ya muter-muter Bekasi kalau Benar. lagi ya jenuh atau malam minggu lah, atau lagi jenuh di rumah. Kita sering keliling Bekasi Bekasi kota, lah ya, Bekasi makan atau kabupaten. main ke rumah teman gitu sih. Ya pokoknya hunting lah gitu, entah nongkrong, entah kita kulineran gitu. Bahkan sampai waktu itu kita nongkrong pun juga tempatnya bener-bener mendadak dan istimewa guys. Anti mainstream kalau kata bahasa sekarang. Kita itu nongkrong, jadi gini ceritanya, kita punya temen nih kerja di salah satu rumah sakit Ya. dan dia kerja di posisi resepsionis IGD gitu pada waktu itu. Jadi kita bingung nih mau kemana nih. Ya udahlah kita silaturahmi lah ke sana, kita main lah gitu. Niatnya sih main gitu, silaturahmi. Sampai di sana itu kurang lebih pukul 10 malam ya, apa 9 malam, antara 9 10 malam ya. Kita sekitar. Tapi sebelum hari itu sih kita memang sering ya. Memang sering Istilah ngopi-ngopi di situ. di situ. Nongkrong di rumah sakit, cuy. Iya, sob. Kita tuh nongkrong di rumah sakit di depan ruang IGD ya. Waktu Iya, itu kan betul. teman kita yang tadi ya. Heeh. Itu anti mainstream banget kan. Tapi sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah ada kejadian apa-apa ya. Baru malam itu bener-bener kerasa banget, dan memang kitanya pun nggak ada rasa apa-apa gitu pada saat nongkrong Nggak ada itu. feeling apa-apa sih kita ya. Ya kita nongkrong yang ngobrol, kita nongkrong yang ngopi, denger-dengar musik MP3 ya, dulu kan zaman-zamannya MP3. Iya, tuh. MP3. Dan HP masih wah, HP besar semua lah. Yang sempet kita ini foto pakai apa namanya 3310 apa ya? Iya. Nokia seri lama lah. Dari lama pokoknya. itu 3310 yang buat pegangannya itu gue ingat banget tuh. Lu yang fotoin kan? Betul. Nah, pada saat itu kita nongkrong sampai tiba-tiba lagi asik-asiknya nongkrong, teman kita yang kerja di situ dipanggil nih, ada panggilan. Ya otomatis dia masuk dong karena itu tugas dia gitu. Di sisi sela-sela dia senggang gitu. Dia masuk. Udah kita tetap ngobrol nih berdua, ya kan? Nah, selagi temen masuk, nah gue ngobrol nih berdua sama Bang Jul. Ngobrol-ngobrol, ternyata tiba-tiba pintu belakang itu dibuka garasinya, keluar mobil, dan ternyata itu mobil ambulan guys. Itu bener-bener parkir, kita nongkrong, depan kita sedikit, depan kita persis dia parkir tuh. Tapi kita waktu itu nggak tahu kalau itu mau bawa jenazah. Iya. Ya kita pikir ambulan mau keluar gitu. Iya, mungkin mau rujukan ke rumah sakit lain atau mau jemput pasien juga dari luar. Kita nggak ke situ lah, pokoknya kita tetap silaturahmi, ngobrol gitu. Nah, tiba-tiba pintu belakangnya itu terbuka guys, di depan kita gitu, pintu belakang terbuka. Kita masih tetap positif, mungkin ada barang yang ketinggalan atau apa. Nah, habis itu si keluarga korban keluar, si keluarga pasien keluar, masuk ke IGD, baru jalan lagi tuh. Ambulan ditutup. Teman kita balik lagi keluar. Otomatis kita nanya kan, itu ambulan mau jemput pasien atau mau rujukan? Teman kita bilang ada yang meninggal guys. Ternyata di dalam ambulan bawa jenazah dan tepat persis di depan kita lagi ngopi. Misalnya depan itu ruang IGD. Nah, depan tuh kayak seberang ini ada jalan terus seberangnya itu kayak ada teras buat duduk sedikit lah ya. Iya, kayak parkiran gitu kan. Kita duduk di ininya kan, teras-teras gitu kan, sambil ngopi tuh. Itu posisi ambulan parkir pas di depan kita. Ya, depan. Karena kita memang nongkrongnya depan IGD. Dan habis teman cerita seperti itu, nongkrong juga rada merinding gimana gitu ya. Akhirnya udah deh tuh bahas suasana lain lah, kita ngobrol-ngobrol yang lain gitu, tema-tema yang lain gitu. Tapi itu gue sih agak kaget pas temen kita itu bilang
pasiennya meninggal gara-gara AIDS. AIDS ya. Gara-gara AIDS, nah, virus AIDS ya. Nah, itu sih jadi nambah merinding sih ya. Terus juga Gua ngerokok dulu ya, oh iya, mari silakan. biar nggak terlalu tegang ini. Menceritakan. Nih, jujur nih gue juga ada di situ. Posisi gue memang juga ngalamin di situ. Jadi edisi spesial nih, Bang Jul cerita dan di situ juga ada guanya. Terus lanjut lagi nih. Lanjut Bang Jul. Nah, setelah ambulan pergi, teman kita cerita, suasana jadi buyar tuh. Yang tadinya ngomongin reunian, ngomongin silaturahmian gitu, yang ngomongin tentang Zaman-zaman SMA dulu. Zaman SMA dulu lah gitu. Nah, akhirnya gua bete dong kalau mikirin yang kayak gitu-gitu. Kalau kata-kata dulu bete. Gua buka HP. Dulu masih kamera udah di atas VGA kayaknya ya. Udah di atas VGA. Udah di atas VGA ya. Cuman 2 yang MP, 2 MP-an ya kayaknya. Iya, belum HD 2 ya. megapiksel iya. Itu gue iseng-iseng buka folder kamera, buka kamera aplikasinya. Gua rekam tuh. Nah, ini dia. Ini momen yang paling gue sebel dari dia. Udah tahu posisi yang sesuai nih. Posisi istilahnya mencekam ya. Kita udah pikiran negatif bisa gara-gara tuh ambulans bawa jenazah sekitar jam 12 sampai jam 1 malam itu ya. Iya. Dia ngeluarin HP kamera malah di shoot gitu, diarah-arahin ke sekeliling kita. Udah dibilangin, Jul, udah gue bilangin nih Jul, jangan gitu, nanti ada apa-apa kan gitu. Dia ngeyel. Gimana ngeyel? Gak ada. Iya namanya nggak ada apa-apa ya kan ya, kita tetap mikir positif. Mana ada sih nggak ada apa-apa. Iseng-iseng. Nah pas gua nitik di satu titik, di satu spot, itu bener-bener real. Gua lihat si Miss itu. Bisa kebayang nggak tuh? Miss Kunti bener-bener yang gue lihat sih waktu itu dia nge-shootnya. Ini ada satu pohon berdiri. Nah di bawah pohon itu kan ada AC, outdoor AC ya. Dan sebelahnya lagi itu ada bayangan putih di setinggi AC, di tinggian lagi dikit gitu kan. Anehnya pas kita ngeliat di aslinya, nggak di HP, itu nggak ada ya? Nggak ada. Gua ngeliat di aslinya pas begini itu memang nggak ada. Tapi pas dilihat di HP ada. Pas lihat di HP ada. Dulu belum ada aplikasi-aplikasi ini ya. Gua awalnya nggak yakin. Pas ada pergerakan dari dianya itu, dia mulai agak gerak begini, dah gue lihat gini lagi, kok AC kan kotak kecil gitu. Tapi teman gue yang kerja di rumah sakit tuh mau nggak tahu dia nenangin diri. Itu juga ada momen apa ya, horor lucu juga sih istilahnya. Memang teman kita ini penakut yang kerja di IGD. Jadi dia entah nenangin kita atau dia nenangin diri sendiri. Bukan, itu mah AC. Padahal kita udah jelasin. Tuh ini AC tuh yang sebelah kanan lu lihat nih. Ini pohon sebelah kanan AC, sebelah kiri lihat ada bayangan putih juga. Iya. Pas dilihat enggak, itu tetap AC. Dia istilahnya nenangin kan ya. Tuh. Sampai akhirnya pas gue bener-bener gini gerak, madep. Gue bilang sama teman gue, ini gerak, gue bilang gitu. Terus kata teman gue, AC, lu lihat di situ. Gue berdebat, kita bertiga ini sampai ada kali 10 sampai 15 menit cuma ngomongin gitu doang. Ini AC, ini bukan, ini AC, ini bukan. Coba bayangin. Sampai saatnya dia terbang, diem semua. Dia tuh layar ke atas, seret. Lah gue langsung diem kan. Udah temen gue ikutan diem juga. Nah kata si Arif, gimana nih? Gak tau dah, gue udah merinding dah. Itu bener-bener, wah real banget tuh. Jam 1 malam depan IGD, habis ada jenazah lewat, terus ada penampakan Miss Kunti. Aduh, udah nggak ngerti. Ya udah, akhirnya nggak lama kita
cuma ngabisin kopi terus kita pamit dari situ. Di jalan pun juga udah was-was banget. Aduh. Itu beneran apa enggak, itu beneran apa enggak, itu beneran apa enggak gitu ya. Tapi sayangnya waktu itu kita nggak ngerekam ya, Enggak, nggak direkam waktu itu, cuma di baru buka shoot-shootan shoot gitu doang. Dan pada zaman itu belum ada kayak sekarang ya, apa namanya, aplikasi yang masukin penampakan editan gitu. Dulu kan masih teknologinya masih belum canggih nggak banget, canggih kayak canggih sekarang sekarang kan. iya. Itu benar-benar Fasilitas aplikasinya juga belum terlalu memadai ya. itu benar-benar real. Mungkin kalau dulu kerekam bisa gua tayangin di sini, sayangnya nggak kerekam. Bisa buat konten juga. Itu awal cerita tuh dari kita tadi. Dan itu gua beneran ada di situ. Iya, ada 2000, pokoknya 2018 ke atas lah. 2008. Sebelum 2008 ke atas, sebelum 2010 ya. Itu kita tahun-tahun segitu itu. Kita masih zaman-zamannya clubbing, kelakuan bingung ya. Pokoknya silaturahmi kan namanya anak-anak Baru lulus SMA lah lulus ya. SMA ya. Jadi masih silaturahmi ke teman-teman SMA gitu. Sambil kadang-kadang nanyain ada job apa nih gitu. Ada kerjaan apa, atau kita reunian kapan gitu, Atau cerita-cerita bahas masa dulu waktu SMA gimana iya gitu. betul. Nah di balik itu ada aja yang keselip cerita. Mainstream kayak gini ada aja gitu. Nah itu yang pertama, ngelihat Miss Kunti benar-benar real banget tuh. Betul, itu benar-benar ya, gua ngelihat di situ sosoknya tuh gede dari AC itu udah kelihatan banget. Awalnya sih gue nggak yakin ya, itu bayangan doang gue pikir. Bukan bayangan, kayak apa, asap lah ya. Tapi pas gue lihat itu memang bener-bener kayak hidup gitu, dia gerak gitu, pergerakan dia kelihatan banget. Sampai mungkin muka gue nggak bisa melihat, tapi dari rambut tuh kelihatan banget sampai tuh udah nggak kebayang. Mau coba ulangin lagi? Oh no. Ini aja nyeritain agak gimana gitu. Nah dari situ ya mungkin awal-awalnya dari kecil ya kita antara percaya nggak percaya ya, tapi yang namanya jin, setan dan manusia itu kan diciptakan gitu. Jadi ada sedikit rasa oh ya dia ada gitu, tapi nggak mengganggu atau gimana sih ya. Mungkin dia mau menunjukkan kalau dia ada di situ gitu. Cuman ya kita tetap aja ya udahlah gitu, kita pun juga nggak usil, kita pun juga memang nggak mancing dia gitu. Memang niat kita cuma silaturahmi, nongkrong sambil nentuin, ngomongin kapan nih reunian gitu. Itu gara-gara dia yang iseng. Soalnya kan kalau sudah lepas dari masa-masa SMA itu kan biasanya suka pada mencari mana, ada yang kuliah kah, ada yang kerja kah. Nah zaman dulu kan nggak kayak sekarang, bikin grup WA, tek reunian tanggal segini, jam segini di sini. Oh dulu kan nggak, masih pakai SMS, jadi masih personal. Nah kalau pakai SMS terlalu banyak kan namanya kita baru keluar sekolah, pulsa terbatas gitu kan. Dan SMS masih inget nggak dulu HP zamannya, nggak usah sebut merek deh, pokoknya HP Rp1 1 karakter. Tuh udah ada hidayahnya itu. Itu udah favorit banget HP itu tuh. Pokoknya kalau dulu sih intinya mah kita baru-baru keluar ya gitu, silaturahmi yang paling satuin. Walaupun ada keselip horor-horornya ya, memang resiko gitu, karena kan kalau kita silaturahmi pagi nggak mungkin kita nggak mau teman kita. Iya, ada yang sibuk lagi kerja atau apa kerja juga ya. atau kuliah pagi siang sore gitu ya. Paling nggak kita jalannya ya malam. Kebetulan namanya anak-anak muda gimana. Masih demen-demen clubbing, kelayapan bingung. Ada apa kita kepo. Nah terus untuk yang keduanya? Untuk kedua itu kalau nggak salah Ban kita teduh.
Itu juga zaman-zaman masih sekitar tahun itu yang sama ya, 2009 2010. Dan kita juga masih clubbing, Pelayaban Bingung. Itu juga pulang dari clubbing gitu ya. Itu pulang dari clubbing kalau nggak salah juga itu kita pulang habis latihan band ya. Iya, masih zamannya ngeband. Masih zamannya ngeband, main musik gitu. Kita masih nyari studio, kita masih nyewa alat di studio gitu. Nah setelah kita latihan band itu, kalau nggak salah kita main itu 1 jam ya, dari jam 10 sampai jam 11 malam gitu. Singgahlah kita ke rumah temen nih. Jadi nggak langsung pulang, jadi habis ngeband, nyawa studio, ngopi dulu lah. Kita ngopi dulu, nongkrong dulu. Ngopi dulu, nongkrong dulu sambil nge-review yang kita bandin tadi nih, lagu-lagu yang tadi gimana nih gitu. Oke, kita ngobrol sampai jam 1. Wah, cabut ah. Udah malam nih gitu, udah mau pagi. Ya udah deh, gitu ya udah. Akhirnya, nah kebetulan gua 1 motor lagi nih sama Arif. Iya. Posisi waktu itu Bang Jul yang bawa pas pulangnya. Gue bilang, udah gue aja deh yang bawa. Ya udah, bawa nih. Gue jalan lewatin satu kampung. Itu gue masih biasa aja. Dan zaman dulu musim-musimnya motor CPR itu, motornya kan kalau polisi tidur dimiringin. Nah, gue ngikut-ngikutin. Padahal motor gak CPR sama sekali. Gak tahu kenapa. Gaya-gayaan aja dia. Ada polisi tidur agak tinggi. Itu posisi polisi tidur, kanan lapangan, kiri itu gang, tapi kiri kanannya itu pohon jati ya Mas. Iya, pohon jati. Ya kalau yang kalian daerah Bekasi Timur atau Tambun Selatan tahu lah ya. Pokoknya itu kiri kanannya pohon jati, depannya lapangan. Nah, Nah, yang sekarang tuh klaster ya. Kalau sekarang sudah dibangun klaster jadi rame. Kalau itu bener-bener blong sama sekali. Iya, masih gelap banget. Gelap banget. Terus gue miringin motornya. Gue miringin motor, posisi kosong, jalanan nggak ada yang lalu lalang. Gue miringin motor, gue balik lagi ke sini. Tiba-tiba lampu motor kan bukannya di bodi ya, lampu itu di stang ya, motor bebek ya. Gue gini, pas balik ke begini, gue tuh nyorot ke gang itu, gang yang kosong. Nah sebenarnya lu waktu itu pengen lewat gang itu kan? Pengen lewat gang itu, motong jalan, motong jalan biar cepet sampai gitu. Dan ternyata gua senter itu benar-benar gua ngelihat satu gang ditutupin tinggi besar, langsung dari begini langsung posisi dia berdiri guys. Dia begini langsung berdiri. Terus gua ngedon. Gue jujur gua ngedon. Gua nggak tahu itu apa. Langsung gua puterin gini. Nah si Arif bilang cepetan. Iya nih gue udah cepetan. Gue ngerasa posisi bawa motor cepet, tapi kok kenceng-kenceng gitu. Gue lihat di spion, nggak ada. Gue gituin. Ah coba lu tengok, kata dia gitu ya. Gue tengok begini. Masya Allah. Itu tinggi, gede, betaring, matanya merah. Iya mata merah. Gue udah ngerasa dikejar-kejar raksasa. Dari situ gue nggak mau lewat gang itu deh, gue bilang gitu. Mendingan agak jauhan dikit deh, jadi bikin gue trauma ya. Nah, itu kan yang kedua nih. Yang kedua ya? Ya betul. Yang kedua. Terus ada lagi. Yang terakhir sih ini ya, apa namanya? Nggak terlalu jelas ya, kelebatan doang ya. Kelebatan doang. Kita waktu itu posisi gue ceritain lagi nih. Waktu itu posisi kita pulang latihan ya, ngeband ya. Lu tumben gak ngerokok nih? Lagi kurangan badan. Speed dulu ya. Ya, rokok lagi. Sip. Terus kita pulang latihan kalau nggak salah waktu itu ya. Itu masih dibuka jam 12 ya. Kalau nggak salah masih agak ini sih. Masih banyak motor lalu lalang juga, mobil masih ada lalu lalang juga. Cuman nggak terlalu padat sih. Ya ada lah sekitar 1-2 mobil, 1-2 motor. Itu posisi kita pulang latihan. Dan biasa kalau habis latihan itu kan kalau nggak salah kita latihan jam 10 ya. Jam 9-an ya. Jam 9 selesai jam 10 kita nongkrong. Jam 12 kita jam 11
kita pulang kan. baliknya. Cuma itu latihan apa? Emang latihan juga? Iya, Bukannya latihan. nongkrong? Kalau nggak salah kita nongkrong latihan habis latihan kita nongkrong dulu sebentar. Ngerokok makanya lah. Santai Lagi nggak segrogi. nggak enak badan. Terus kita jalan pulang gitu. Nah sambil pulang pun juga posisi waktu itu nggak salah kita naik motor berdua lagi kan. Ya gua berdua. Nah di situ gue yang bawa juga posisinya. Nah akhirnya habis kita latihan nongkrong pamit deh tuh sama teman, pamit kita jalan cuman posisi waktu itu nggak lewat jalan yang kedua ya, kita langsung muter lewat jalan yang satu lagi tapi jalan besar sih Di perumahan cuma jalan utama. perumahan itu jalan utama, jalannya besar gitu ya, bisa mobil dua arah lah ya gitu. Nah terus posisi kita jalan, nah itu pun nggak ada perasaan apa-apa, kita nge-review di jalan pun nge-review ngomongin sambil tadi latihan kesalahannya di mana ya gitu, apa ada yang kurang nggak gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol, set, itu di sebelah kiri ya posisinya. Gue nanya dong sama Hari, lo lihat nggak? Lihat apa? Gue bilang gitu. Itu posisi dari abis sekelabat itu, gue kalau nggak salah 5 sampai 10 meter kita berhenti ya. Ya. Kita berhenti, gue nanya, lo lihat nggak? Lihat apa? Gue bilang gitu. Orang pakai jubah. Sama gue juga lihat itu. Terus kalau lo nggak percaya balik lagi aja yuk, kata dia. Ya itu gilanya kita tuh. Zaman itu malah disamperin ya. Kita putar balik. Ada nyari, masih ada motor lewat. Gue nungguin dulu motor lewat, udah gue putar balik. Nah di posisinya kita putar balik lagi sampai ke itunya, ke tempat yang tadi kejadian tadi. Putar balik dan kita berhenti benar-benar persis di tempat itu, di tempat posisi dia berdiri itu. Tahu nggak guys yang kita lihat itu apa? Pohon ceri. Pohon seri. Pohon cerinya itu nggak lebih dari 1 meter Iya, ya itu ya. nggak tinggi. Nggak tinggi kan istilahnya, kalau memang bayangan pohon, otomatis kalau pohonnya tinggi mungkin ya 2 meter ke atas mungkin bisa menuhin jalan, soalnya jalannya tuh luas sekitar 2 meteran kan lah ya. Dan yang kita lihat penampakan jubah itu memang tinggi dan itu kayak nutupin jalan, jadi kita lewat tuh kayak bayangan gitu gitu. Jadi makanya kita putar balik, penasaran dan ternyata pohon seri. Kecil. Iya. Dan kalaupun bayangannya dia nggak mungkin sampai nutupin jalan. Betul. Itu benar-benar sebelum kita lihat pohon seri sih, gua ngeliat orang berdiri pakai jubah hitam, pakai kupluknya dipakai ke depan. Pokoknya kayak orang pakai jubah lah itu berdiri, benar-benar berdiri begini. Dan itu pun gue juga sekelabat tapi ngeliat gitu. Tapi ya nggak terlalu jelas, cuma sekelabat doang. Tapi yang bikin gue aneh itu kenapa jadi pohon seri gitu. Dan gue nanya lagi sama si Arif, posisi bener di sini kan? Bener kata dia. Iya gue juga berasa sih di sini. Gitu. Tapi kenapa jadi pohon seri gitu? Kalau orang bahasa lainnya apa namanya? Kalau orang bilang lagi bahasa lainnya kersen ya. Seri kersen. Oh iya, yang ini apa yang pinggir-pinggir jalan itu loh. Iya, yang buat peneduh-peneduh. Iya, ya. yang zaman-zaman kecil kita sering makanin serinya. Iya itu yang kita. Itu cuma kan tinggi. Nah kalau itu kecil ya. kecil. Masih nggak ada semeter lah pokoknya. Itu benar-benar kita ngelihat kok jadinya kayak gitu. Coba bisa bayangin nggak guys? Aduh, pengalaman benar-benar tuh dari zaman kita nongkrong ya. Mungkin sebenarnya banyak ya, cuman yang terlalu menonjol ya 3 itu sih yang dari istilahnya wah gitu kan. Udah gitu apa namanya, cuma itu yang sekelebat ya, yang terakhir ya. Kalau yang real itu benar-benar yang pertama di rumah sakit sama yang kedua di gang itu. Benar-benar kita sampai ngeliat gitu.
Kalau yang ketiga kan cuma sekelebat, tapi kelihatan cuma sekelebat. Tapi kalau yang pertama yang kedua, durasinya juga lumayan juga ya. Ya. Sekitar ya lebih dari 15-20 detik juga tetap yang pertama ya itu di HP gitu. Kelihatan gerakannya mereka tuh kelihatan. Yang kedua apalagi bener-bener itu. Yang kedua benar-benar wah. Udah kayak dikejar-kejar Ya, gitu. gue ngundang dia benar-benar ayolah cerita lah dia nggak berani nih sebenarnya ceritanya nih. Kayaknya gue mau cerita juga buat apa sih diceritain lagi gitu, tapi ya karena Mas Arif yang minta, kebetulan juga mohon bantuan subscribe juga biar lebih seru lagi konten-konten berikutnya gitu dari cerita gue ini, dan mungkin juga bisa jadi pengalaman buat apa sohibnya Mas Arif ya. Iya. Bisa jadi pengalaman buat sohibnya Mas Arif ya kalau kita lewat tempat sepi atau kita lewat apa ya, mungkin bisa permisi atau apa, dan memang mereka ada, semuanya beda alam dengan kita gitu. Eksistensi mereka juga kalau memang mereka mau nunjukin ya mungkin itu dari mereka sendiri ya, tapi kalau kita yakin sih mereka ada. Sebenarnya selagi nggak mengganggu gitu ya udahlah gitu. Dan dari sejak kejadian yang 3 itu ya kita memang masih tetap silaturahmi, suka nongkrong gitu. Sebelum zaman-zamannya kita diikat cincin ya. Itu memang kita masih suka nongkrong kok. Dan juga dari cerita-cerita itu ya sampai saat ini pun juga teman-teman juga nggak begitu banyak yang tahu ya, jadi cuma kita berdua doang yang buat jadi pengalaman aja gitu. Kalau kita pernah ngalamin seperti itu gitu. Nah ini kan cerita yang lu bareng gua nih. Nah kalau cerita pribadi lu sendiri, kira-kira ada nggak nih? Waduh, gue dikorek lagi. Nanggung mumpung dia mau. Ada sih, gue ambil satu cerita aja ya. Satu cerita itu yang menurut gue aneh tapi ngalamin gitu, aneh tapi nyata gitu. Itu posisi kalau nggak salah tahun-tahun 2000 berapa ya, 2011an kalau nggak salah, 2011-2012an itu gue itu posisi kerja, pulang kerja ya, lebih tepatnya pulang kerja shift 2 di salah satu pabrik ya. Gue pulang malam ya, sekitar 11-12an ya. Betul, gue pulang jam 11 malam, perjalanan 1 jam ke rumah itu jam 12 malam Sampai rumah jam 12. betul. Nah itu baru sampai depan gang doang. Gue sampai depan gang, motor gue tiba-tiba mati di tengah perjalanan antara depan gang gue sampai ke rumah gue, itu di tengah-tengahnya mati. Gue nggak tahu mati kenapa, tiba-tiba gue matiin aja kotaknya, gue matiin, gue nyalain lagi, gue starter lagi, hidup motor. Cuma sekali mati itu doang. Gue jalan ke rumah, tapi perasaan gue memang gak enak. Pas itu perasaan gue gak enak, tapi gue bawa happy aja ya, gue bawa enjoy. Padahal gue udah lelah banget, lelah kerja ya, mungkin waktu itu posisi gue juga lagi ada masalah di kerjaan gitu ya, jadi mungkin karena lelah kali ya. Ya udah tetap aja gue pikir enjoy aja, gue bikin enjoy lah gitu. Gue jalan sampai posisi, jadi rumah gue kan gang kecil depannya, jadi posisi motor gue parkir di samping rumah dulu. Gue turun. Ini rumah lu yang udah pindah? Ya, yang udah pindah, yang sekarang. Gue posisi motor gue parkirin di samping rumah. Otomatis gue buka pintu besi dong. Gue buka pintu besi, gue balik lagi ke motor. Nah gue balik ke motor, gue duduk di atas motor, otomatis motor gue diriin gini dong, kan gue standar samping. Pas gue giniin guys, itu di kaca spion gue ngeliat bayangan putih di belakang itu terbang ke atas, jadi naik gitu. Gue liat jelas gitu, kayak kain ada yang naik ke atas. Cuman gue nggak berani nengok gini, gue nggak berani nengok begini. Gue udah yakin, udah nggak enak nih perasaan gue nih. Langsung aja gue dorong tuh motor. Tapi gue dorong masih dorong santai. Gue nggak, ya ada sih rasa takut, cuman gue masih positif aja. Cuman kalau asap bakaran dari mana gitu. Itu kejadian samping rumah gue itu bekas pohon jambu.
itu pohon jambu udah ditebang tapi masih ada batang pohonnya. Oh, pohon jambu udah kering ya berarti ya, apa namanya? Betul. Tinggal batang Kayak gedenya orang aja. bilang mah udah mati lah Udah gitu. mati, cuma batangnya masih ada. Betul. Terus gua parkirin motor gua jadi rumah gua pintu besi, garasi, bukan garasi sih, teras lah ya. Di teras gua parkirin motor, otomatis gua tutup pintu besi dong. Gua tutup pintu besi dulu, baru gua buka pintu rumah. Motor kan posisi gua masukin ke dalam. Gua buka pintu rumah, gua lebarin. Pas gue balik lagi mau masukin motor dalam pintu itu gue duduk lagi di motor, itu di kiri gue gue berasa banget ada yang ngeliatin. Dia tuh posisi berdiri begini ngeliatin, Tapi nggak lu tegesin gitu. enggak, gue nggak berani negesin, ntar sampai mau kenalan lagi. Akhirnya gue dorong motor ke dalam, gue kayung motor ke dalam rumah, gue kunci stang, langsung buru-buru gue ngeliat pintu kebuka itu, langsung buru-buru gue bener-bener pengen buat nutup pintu. Gue tutup sekencang-kencangnya tuh, jedak gitu ya, langsung gue kunci tuh. Kok gak masuk-masuk, gue bilang kunci kan biasanya gue ceklak gitu ya. Ini enggak mau, tiba-tiba langsung bunyi ceklak-ceklak. Di samping itu ada yang megang gua. Ada megang lu? Iya. Nah pas gue nengok gini, Uti, nenek gua. Uti. Nah dia megang gua begini, dari sini gini. Megang gua begini, gue nengok, lah Ti, belum tidur, gue bilang gitu. Udah pulang, kata dia gitu. Udah, mau ke belakang dulu ah, gue bilang gitu. Otomatis gue tinggal tuh nenek gue ke belakang dulu. Gue kamar mandi, gue cuci kaki, cuci tangan, kencing. Gue balik lagi ke ruang tamu, nggak ada. Uti nggak ada? Iya, nggak ada 5 menit, gue jeda cuma ke belakang cuci kaki, cuci tangan, kencing. Udah gue keluar lagi, nggak ada. Ya otomatis kan, mungkin udah masuk kamar kali ya. Dan posisinya gue biasanya pulang kerja kan suka beli makanan. Itu posisinya gue itu tinggal bertiga, nyokap lagi di Depok, adek gue satu pabrik sama gue tapi beda shift. Oh beda shift. Jadi dia pas waktu malam itu kejadian, dia itu shift 3, gue shift 2 nya. Jadi gue pulang, dia masuk, dia berangkat. Nah gue cek kamar Ruti tuh, gue ketok dulu Ti, nggak disautin. Gue buka dong, tidur pulang. Utinya tidur. Lo masih kebayang nggak siapa yang megang gua, siapa yang ngomong sama gua udah pulang? Nah, itu terus tapi besok paginya lu nanya Uti nggak atau Nggak, Uti, besok gua bentrok kerja, besok pagi gua kerja pagi, perubahan shift. Nah gua masuk pagi hari Sabtunya. Nah pulang kerjanya gua tanya, Tih semalam pas bukain pintu Uti cepet banget tidurnya, kok langsung pulas gitu ya? Gue tidur udah di jam 9, kata dia gitu. Lah itu yang nunggu di pintu siapa? Nah, kagak tahu, orang tidur dari jam 9, kata dia gitu. anjir? Nah bisa kebayang kagak? Gue ngeri banget dari situ tuh. Terus gue mikir, yang megang gue siapa? Yang ngomong kayak gitu siapa gitu? Tapi bener-bener Uti, gue berasa mukanya juga gue liat Uti. Terus gue langsung ke belakang karena gue ngerasa pintu udah kekunci kan gitu ya. Terus gue pikir dia tidur, mungkin cuma nengok doang kali, udah pulang sih ya, biasanya kan gitu, langsung tidur lagi ya, wajar sih ya. Dan pas yang gue wajar itu pas gue tanya itu bukan. Anjir, kalau gue yang kejadian kayak gitu. Dan itu kejadian kali seumur hidup gue kayak gitu yang baru-baru bener-bener ngerasa bukan nenek gua gitu. Tiba-tiba dia menyerupai nenek gua nggak tahu itu dia yang di luar atau dia yang di dalam, atau pokoknya gua nggak masih nggak kebayang malam itu gitu. Emang perasaan gua dari pulang udah nggak enak, cuman gua mikir positifnya gini, haluan gua kali gitu, Karena mungkin lu capek kerja ya, gitu ya. lelah kerja lah, itu ada masalah Jadi juga. lu pikir positif aja gitu. Gitu mungkin karena gua capek, lelah gitu, haluan gua kali. Tapi gue ngalamin itu yang masih gue nggak bisa pikir tuh, itu yang gue halu tapi gue ngalamin gitu. Kalau emang gue bener halu tapi gue ngalamin gitu. Dan dari situ pun ke depannya gue itu kalau jam-jam segitu pulang, gue udah
Tapi alhamdulillah nggak ngalamin lagi yang Udah ngalamin lagi sekali doang itu. Yang ke depannya udah biasa aja gitu. Cuman ya kalau masih parkir motor di samping itu masih suka ada aja gitu yang di pohon jambu itu sampai bener-bener pohon jambu itu rubuh. Istilahnya lama-lama kan tepok tuh. Iya, udah baru nggak sama. Soalnya posisi gini bro, rumah gua kanan kebun kosong, pohon jambu, depan kontrakan kosong. Nah sebelah kiri rumah gua itu kosong, udah lama banget itu rumah kosong. Sebelahnya lagi kosong juga. Jadi rumah gua tuh diapit lingkungan rumah kosong. Betul. Dan kaca-kacanya pun mereka udah pada pecah, udah pada pintunya udah nggak ada. Oh, tapi sekarang mah rumah lu yang sebelah ada yang isi ya? Alhamdulillah udah ada isi ya. Udah ada isi. Kosong semua. Iya. Kurang lebih 10 tahunan kosong. Salah ya. Itu sekarang udah diisi sama sekarang warung. Sebelum warung ada juga satu keluarga ngisi, tapi nggak lama gitu, cuma setahun 2 tahun diganti sama warung sekarang. Buka warung, ada satu keluarga juga buka warung. Nah, tapi adek lu tahu nih? Adek gua nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang nggak tahu? Iya, tapi kalau gua ceritain sekarang sih mungkin dia serem tapi nggak terlalu ini ya. Tapi kalau gua ceritain dulu mah gua yakin dia nggak bakalan mau pulang. Tapi kalau adek lu nonton ini dia baru tahu tuh kejadian itu. Baru tahu. Gua nggak pernah ngomong sih sama siapapun gitu. Paling yang tahu ya itu bukan nenek gua doang dan sama yang di sini di kontennya Mas Arif nih. Gue baru cerita. Coba kalau kalian yang ngalamin kayak gitu di. Selama ini gue diem sih, nggak. Maksudnya gue nggak pernah ngomong sama siapapun gitu. Jadi cukup gue tahu aja haluan gue. Gue tetap mikirnya sampai sekarang sih begitu. Kalau lagi kepikiran itu gitu, haluan gue kali. Tapi halu gue ngalamin gitu, yang ketawanya tuh kayak gitu doang. Tapi halu gue ngalamin, masih ngeyel aja gitu. Cuman ya, wallahu alam. Dan itu yang buat gue yakin mereka itu ada. Gitu. Karena kita ngalamin sendiri, jadi nggak dengar ceritanya nih, ngomong tuh kayak nih. Suasana makin biasanya nggak pernah ada, cuma udah lama nggak ada nih, tiba-tiba ada suara apa kayak kita omongin hilang nih. Iya, kita omongin hilang suaranya. Jadi kayak gitu, gua ngerasa ya kalau mereka tuh ada gitu, karena gua ngalamin sendiri gitu. Cuman ya ganggu atau enggaknya ya kepercayaan masing-masing lah gitu, pembawaan kitanya aja gitu. Jadi biar lebih spesial lagi, jangan cuma gua doang nih. Siapa nih? Yang punya konten nih Mas Arif nih. Tapi bener-bener edisi spesial nih. Biar lebih. Pertama 3 cerita itu gue ngalamin bareng. Ini sekarang gue disuruh cerita pengalaman gue sendiri sama Bang Jul nih. Waduh. Ya, biar adil ya guys. Gimana? Cerita gue ada sih. Cerita yang mana ya? Aduh, kebanyakan cerita nih. Kayak pengalaman lebih banyak daripada gue nih. Gue ceritain yang satu aja ya. Ini kejadian karena lokasinya ini rumah gue. Ini kejadian gue di sini. Ada nih. Dulu di sini. Ya, di sini. Oh. Kan gue pindah ke sini itu sekitar tahun 2008. 2008 gue pindah ke sini. Enggak, sekarang kan rapat nih, rumah mulu. Kalau dulu tuh cuma ada rumah gua ini sama rumah saudara gua. Jadi benar-benar ke depan tuh blong bon kosong. Terus samping rumah sekitar 20 meter itu ada makam. Terus di depan juga sekitar 20 meter itu ada makam. Dan gua baru tahu guys, tadi gua kesini sore itu gua ke warung ya, gua ke warung itu gua baru dari arah sana ada makam gua ya. Padahal lu sering kesini ya? Padahal gua sering kesini dari dulu, dari
ya 2008 ke sini dah, dari zaman-zamannya dia pindah pun juga gue masih suka main, dan gue baru sadar itu ada makam di situ gitu, nggak tahu itu makam dari dulu, dan itu ketutupan sama semak-semak alang-alang gitu. Aduh, gue bilang gue agak ngeh lewat situ tadi. Itu posisi itu makam, itu kan semak tuh. Nah sebelah semak itu kan ada sutet. Nah di sutet itu ada ini apa, pabrik Tempe. Iya. Nah kalau pabrik tempe kan apa namanya, nasi dari bilik-bilik itu tuh. Papan. Terus lampunya juga itu apa, lampu kuning gitu kan. Yang 5 watt 15 watt lah paling ini ya. Nah aduh, harus banget aku buat ceritanya. Ini sebenarnya bukan herpes nih, tapi udah ngeri-ngeri sedap ini. Makanya ini kejadian di rumah gua ini, dan gua juga nanti ngedit ini video. Yakin nih gua harus cerita. Mau nggak mau nih. Aduh, paksaan dari Bang Jo. Oke, jadi kan biasa pulang dari clubbing tuh, Kelayapan bingung lah. kayak bingung tuh, posisi kan hujan. Gerimis ya? Apa hujan? Sebelumnya hujan, sebelum gue balik kan hujan terus tuh. Tapi pas lu balik Pas masih gua balik, gerimis-gerimis tuh? masih gerimis, Wih. masih gerimis gitu. Gue balik, nah kan jalannya kan kalau sekarang kan rapet, Udah peluran ya? terus udah coran. Terus ke rumah gue juga nih kan coran udah nih. Kalau dulu kan sini ngeblong, coran itu di masih di jalan utama gang, Iya, gang depan ya. Nah itu aduh. Gua posisinya masuk gang sini, pelan-pelan tuh gua jalan, pakai motor kan pelan-pelan karena kan becek tuh. Betul. Terus licin juga kan. Posisi gua jalan pelan-pelan, nah terus pas banget di depan pabrik tempe, gue denger ada suara ketawa. Wah. Miss nih. Miss ketawa itu kenceng. Awalnya Ya, ketawa kenceng. Nah itu kan ketawa kenceng. Nah gue penasaran dong. Tapi lu real jelas denger gitu. Jelas banget itu. Soalnya kan memang nggak ada ini, Iya, nggak ada rumah sama sekali kan. Masih Kebun kebun-kebun semua. Nah terus di pabrik tempenya juga itu kan kalau malam, iya, ini ya apa udah nggak ada aktivitas, udah pada jadi kosong tuh, jadi nggak ada orang iseng gitu iya. kan. Itu ada suara ketawa kenceng, ya udah gua kan penasaran benar nggak nih sini, gua dengar gitu kan. Gua berhenti tuh. Lu sempet berhenti berarti? Iya. Waduh, udah diketawain berhenti lagi guys. Karena gue kan ini penasaran, gue penasaran, jadi gue berhenti. Pas gue berhenti, itu suaranya malah makin mengecil. Mitosnya itu kalau suara mengecil itu udah pasti semakin dekat kan? Nah itu dia. Nah itu kan anjir. Ini ceritanya nih kayaknya bener-bener biarpun suara doang, saya di rumah sendiri tuh ngeri juga ya. Mau lari kemana lagi gua orang adanya di rumah sendiri kan. Nah itu gua berhenti, suara makin kecil. Nah kayak yang lu tadi bilang kan mitosnya katanya kalau suaranya kecil ada men ya berarti makin dekat. Lu denger kan tadi gua dengar suara? Iya, gua dengar kok. Nah kan datang kan, iya. Gua malah muncul, kan gua malah cerita ini suaranya. Jadi suaranya makin kecil katanya, semakin dekat kan. Nah
karena gue ingat mitos itu, udah tuh gue gaspol dengan jalan yang becek-becek kan ya, Iya. sekenceng-kencengnya ya segitulah kan. Gue gaspol terus ya ini dia korbannya nih, pintu gue tabrak TGR. Saking excitednya gitu ya. Saya takut cuy. Gue saking takutnya ini pintu gue tabrak, dan akhirnya keluarga gue bangun semua kan, almarhum bokap gue bangun, terus nyokap sama Oh, pada kaget tuh ya? Iya kaget kan. Nah itu pada bangun, almarhum bokap gue benerin pintu, ya nanyain kenapa, ya udah karena gue saking takutnya gue tinggal tidur. Wah, apa? Dan sampai sekarang sih gue nggak cerita apa-apa, soalnya khawatir karena gue tinggal di sini ya. Karena gue tinggal di sini, khawatirnya pada takut kan gitu. Jadi gue nggak cerita. Nah ini karena dipaksa, edisi spesial nih, gue cerita di channel gue sendiri. Dipaksa sama Jul nih, mentang-mentang dia gue paksa, sekarang gue Ya dipaksa. wajib ya guys. Paling nggak punya pengalaman juga dong, tentunya yang punya konten. Nah itu, jadi gue tidur, udahlah gue bodo amat, gue nggak berani. Udah akhirnya itulah yang terjadi. Aduh, gua nggak bisa kebayangin sampai sempet-sempetnya lu berhenti gitu di posisi itu. Ya habis kan awalnya gue penasaran kali aja ada yang iseng atau apa kan, ternyata memang nggak ada orang sama sekali, nggak ada aktivitas. Aduh, nggak kebayang deh. Barusan aja sebenarnya ada suara kecil. Barusan ya kan, makanya gue bilang gue mau cerita nih soalnya kejadiannya di sini barusan ada kan suaranya. Nggak tahu deh ketangkep apa enggak. Nah itu dia cerita pribadi gua, salah satunya ya, dan lokasinya di sini, di rumah gua sendiri. Dan pada saat itu seterusnya masih tetap membayangi gitu. Kayaknya gua nggak bisa cerita di sini deh. Mungkin durasinya lebih panjang kali ya guys. Kalau gua cerita di sini, ntar gua sendiri yang ketakutan. Itu sih salah satu cerita gua. Nih. Pengalaman lah enggaknya ya. Ya, itulah pengalaman suara ya. Spesial kan? Aduh, gue jadi sampai bikin merinding nih. Udah makin larut. Sempat denger sih tadi suara kecil. Suara kecil ya. Kayak tadi sih gue ngomong cerita. Ya gimana lagi? Aduh. Gue bener-bener merinding nih. Udah makin larut. Aduh, nggak ngerti deh. Nah, itu dia cerita-cerita dari cerita gue sama dari Bang Jul tuh. Tuh. Tapi coba gue jelasin juga ya di sini nih, karena ini edisi spesial. Gue mau coba jelasin kenapa gue bikin konten horor ini. Awalnya sih gue bikin konten sidak kedai kopi karena sedang pandemi ya. Gue coba mau ngangkat kedai-kedai kopi, cuma mungkin alat dan hal yang lainnya agak tertunda tuh. Jadi gue coba review makanan, sama gue coba bikin ini aneka resep kopi resep ya. kopi. Nah kalian yang suka kopi atau mau ngeracik apa, dan ini di channel gue. Nah terus dari teman-teman gue, terus dari sohib Mas Arif pada minta coba deh bikin konten horor gitu kan. Gue mikir apa ya, bikin konten horor apa ya. Oh iya, setiap orang kan pasti punya pengalaman pribadinya nih. Masalah untuk hal gaib atau yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi untuk hiburan aja sih, bukan berarti di konten gue itu mengajarkan atau bikin orang takut sama hal gaib ya. Cukup untuk hiburan dan berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalaman aja. Betul. Gitu. Cuma nextnya sih ada permintaan juga nih dari Sohib Mas Arif yang senang nih di channel Pengabdi Setan, katanya minta dong penelusuran gitu. Insya Allah sih next ya, kalau memang ya di sana kan kalau untuk penelusuran kan harus banyak ya itu banyak pertimbangan kru ya. Kru itu harus banyak gitu kan, khawatirnya nanti terjadi sesuatu di lokasi
bisa ada yang bantu, Iya. kan terus ada juga yang mengerti ya untuk masalah hal gaib atau paranormal atau ahli supranatural ya lah. itulah istilahnya ya. Betul. Jadi ya doain aja ya sob ya. Semoga kedepannya lebih Nextnya baik lagi. biar kita bisa coba penelusuran. Kira-kira Bang Jul mau ikut nggak kalau ada Waduh. penelusuran? Sekarang kita lagi nih diajak. Insya Allah. Gimana nanti ke depannya? Soalnya Bang Jul ini dari konten awal gua ngobrol masalah kopi dan kedai kopi, dia udah ikut. Iya. Terus untuk review lokasi juga ikut ya, Ikut juga, untuk yang di Subang itu ya. Betul, di hutan karet Subang. Kalijati ya? Terus kali ini di Pengabdi Setan, Mm-mm. Bang Ijul juga ikut Pengalaman pribadi tentang setan. setan. Jadi itu ya, jangan salah persepsi ya, jangan wah Mas Arif sih ngajarin bikin orang jadi penakut, ngajarin orang buat takut sama setan, enggak gitu. Kita hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita, justru apa namanya, biar lebih udah jangan terlalu takut sama itu. Sama-sama ngerti aja, ada yang seperti itu ada, cuma nggak harus ditakuti banget ya. Tergantung dari diri kita sendiri kok. Bismillah aja lah, punya agama dan kepercayaan masing-masing kan ada doanya tuh. Betul. Seperti itu sih. Tuh arti dari Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Ya. Buat kalian yang nggak percaya ya nggak apa-apa sih, Ya. juga nggak maksa sih, untuk itu percaya, kan ya. pengalaman masing-masing dari narasumber ya, ceritanya kan masing-masing gimana mereka menjalaninya tuh pada suatu saat itu ya. Itu kayak Bang Jul nih, 3 ceritanya itu kebetulan bareng sama gua dan Betul. ya memang itu terjadi ya. Nggak nyangka ya kita jadi collab untuk bikin cerita pada saat ini gitu. Iya, nggak nyangka bakalan bisa diceritain kan. Gitu, makanya buat kalian yang punya cerita-cerita horor itu bisa komen di kolom komentar, kalian bisa cerita di sana, atau kalau mau cerita bareng juga bisa DM di Instagram gua. Betul. Nanti kalau masih sekitaran Bekasi, insya Allah coba gua yang datang ke sana deh gitu kan. Ya kita cerita-cerita bareng gitu. Betul. Jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh ya. Kita have fun aja. Ya untuk hiburan lah ya. Betul. Gitu. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita gitu. Ya yang pada intinya kalau orang kan kalau nggak cerita kayaknya gimana gitu. Iya, betul. Tapi kalau udah cerita kan kayaknya rada plong gitu kan. Dan juga bisa penggemarnya atau sohib-sohibnya Mas Arif juga bisa tahu gitu, bisa berbagi pengalaman juga, terus bisa ngelihat juga ternyata seperti ini. Ternyata pengalamannya hampir sama nih sama gua gitu. Berarti benar yang ini. Berarti benar lokasi ini tuh seperti ini. Betul. Gitu. Oke, Bang Jul, ada yang mau ditambahin atau mau nambah cerita lagi? Wah, nambah durasi lagi. Biar panjang. Iya juga sih, tapi ya nanti lah pokoknya. Oke, next ya. Iya, berarti next di penelusuran ikut nih. Insya Allah. Insya Allah. Oke, buat sohibnya Mas Arif, jangan lupa like, share, and subscribe ya untuk keberlangsungan channel ini biar kita terus berbagi cerita-cerita horor. Oke, kayaknya udah aja nih. Iya. Udah terlalu malam dan tadi juga sempat ada ceritain pengalaman gue yang di sini. Ada ketawa kecil, nggak tahu ini ketangkap apa enggak. Oke, kita closing aja ya. Oke, thank you semuanya, bye.